Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan Kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Yusril menjelaskan tim reformasi Polri akan bertugas selama beberapa bulan dan menyerahkan hasil rumusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari tim pembentukan tim reformasi Polri. Meski demikian, Kapolri juga menyebut bahwa Polri akan sejalan dengan arahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu saja, yang jelas pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh seperti apa nanti tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonom yang kritik dirinya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Direktur Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku sengaja membuat pusing para direktur Bank BUMN dengan menyimpan uang pemerintah 200 triliun rupiah. Purbaya menyebut langkah ini dilakukan agar para pimpinan Himbara bekerja keras dan kreatif. Nggak ada, pada dasarnya saya suruh mereka berpikir sendiri. Mereka kan orang-orang pintar. Cuman selama ini malas, karena bisa naruh tempat yang aman, yang nggak ngapain, dapat spread cukup, untungnya gede, jadi mereka setiap Sabtu Minggu main golf kali.
Sekarang dengan uang itu mereka berpikir. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pemirsa telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk segera mengkaji ulang dan mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam publik dan keputusan DPR RI yang tengah lebih dulu menghentikan tunjangan serupa. Tito meminta pemerintah daerah untuk mendengarkan suara masyarakat terlebih dahulu. DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut. Tito menyebut tunjangan perumahan fantastis untuk anggota DPRD di sejumlah wilayah merupakan kebijakan lama. Tito mengatakan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2024 tidak mengetahui kebijakan tunjangan perumahan yang disorot oleh publik tersebut. Cara menanganinya, Pak? Saya sudah sampaikan supaya segera untuk dia lakukan komunikasi antara kepala daerah yang mengeluarkan peraturan dengan DPRD yang menerima dampak, ditambah dengan juga mendengarkan suara publik, ya, supaya kalau memang perlu dievaluasi, evaluasi. Oke. Puluhan pelajar di Babau, Sulawesi Tenggara dan Gunung Kidul, Yogyakarta alami keracunan diduga usai konsumsi BMBG. Sindo Today akan segera kembali. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sindo Malam, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam.